Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Wahid Taruna Channel, pada kesempatan kali ini saya akan men-share materi pembelajaran SMK pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 pada materi kelangkaan. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian kelangkaan. Yang kedua, ciri-ciri kelangkaan. Yang ketiga, jenis-jenis kelangkaan. Yang keempat, penyebab terjadinya kelangkaan. Dan yang kelima, cara mengatasi kelangkaan. Kita akan bahas satu persatu. Pengertian kelangkaan menurut ahli dikemukakan oleh Sri Pujastuti yang menyatakan bahwa kelangkaan merupakan keadaan atau situasi ketika jumlah sumber daya yang ada dirasa tidak cukup atau kurang untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Nana Supriyatna dan kawan-kawan, definisi kelangkaan adalah adanya suatu kesenjangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sifatnya terbatas. Sedangkan pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi menurut An-Nisa Rahma Furqani dan kawan-kawan, bahwa kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi yang terbatas dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, berdasarkan beberapa pengertian kelangkaan yang telah dikemukakan oleh ahli, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan manusia yang tak terbatas membuat masalah kelangkaan menjadi suatu permasalahan yang kompleks yang tentunya perlu penanganan dari semua pihak. Tidak hanya produsen, konsumen, pemerintah, dan lingkungan harus bersama-sama berkontribusi dalam hal mengatasi kelangkaan. Secara umum, kelangkaan itu bisa diartikan sebagai suatu kondisi tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Bisa juga dikatakan bahwa kelangkaan itu merupakan jumlah alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan atau permintaan lebih banyak daripada alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun ciri-ciri kelangkaan antara lain, sumber daya atau alat pemuas berupa barang dan jasa yang terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi sehingga kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia juga terbatas, mungkin karena tidak diproduksi lagi sehingga sulit didapat. Yang keempat, harga permintaan yang tiba-tiba melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasanya sehingga permintaan dari konsumen juga ikut tinggi. Kemudian yang kelima, konsumen harus berkorban demi mendapatkan barang atau jasa sehingga mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Selanjutnya, jenis-jenis kelangkaan terdiri dari yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia, yang kedua, kelangkaan sumber daya alam, yang ketiga, kelangkaan sumber daya entrepreneurship, dan yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia, yaitu sulitnya ditemukan manusia yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun keahlian, yang mampu menjalankan kegiatan-kegiatan perekonomian secara profesional. Contohnya, kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat yang hanya memiliki skill dan tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga banyak masyarakat yang menganggur baik itu di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya alam, yaitu kurangnya ketersediaan pada sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak bisa terbaharukan. Nah, sumber daya alam ini bisa digunakan secara terus-menerus sehingga pada akhirnya akan mengurangi persediaan seperti hasil tambang. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan.
Kewirausahaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan, mengembangkan, dan selanjutnya melakukan inovasi agar tercipta kekayaan dan juga kemakmuran terhadap penghasilan, lapangan kerja, dan produk yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Agar bisa mendukung suatu kegiatan produksi, maka diperlukan beberapa sumber daya berbentuk modal. Nah, sumber daya modal ini merupakan fondasi utama dalam menghasilkan barang atau jasa yang di dalamnya adalah produk yang mempunyai nilai manfaat, nilai guna yang bisa memenuhi keperluan manusia. Berikutnya, penyebab kelangkaan. Jadi kelangkaan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kelangkaan antara lain. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat harus disertai dengan proses produksi barang dan jasa yang memadai, agar tidak mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan keperluan hidup setiap manusia. Yang kedua, kemampuan produksi yang ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Nah, berbagai faktor pendukung tersebut jumlahnya pun sangat terbatas, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi terjadinya atau tidaknya suatu kelangkaan. Yang ketiga, perbedaan letak geografis, di mana kondisi alam setiap daerah itu tidak sama, sehingga karakteristiknya pun berbeda-beda. Dari setiap karakteristik ini akan menciptakan tingkat keberagaman sumber daya setiap daerah, sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. Nah, adanya persebaran kondisi geografis itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Kemudian yang keempat, bencana alam merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Bencana alam ini akan merusak infrastruktur, bangunan, sumber daya alam, dan lain-lain sehingga bisa menyebabkan kelangkaan. Yang kelima, terjadinya pandemi menjadi penyebab kelangkaan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, membuat terhentinya proses produksi barang ataupun jasa. Kemudian, sumber daya manusia juga menjadi sangat terbatas karena banyak orang yang menjadi korban. Sehingga pandemi ini juga menyebabkan terjadinya kelangkaan yang besar di berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya, cara mengatasi kelangkaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyusun skala prioritas. Agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka setiap manusia harus membuat perencanaan yang disusun berdasarkan skala prioritas, mulai dari yang sangat penting dan yang tidak penting. Nah, menyusun skala prioritas ini merupakan salah satu cara terbaik untuk bisa mengatasi kelangkaan. Karena untuk menggunakan alat pemuas kebutuhan yang berdasarkan pada sifat yang mendesak atau minimal, alat pemuas itu harus bisa dipenuhi. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Meskipun sumber daya alam itu berlimpah, namun jika tidak dibatasi pemanfaatannya, maka perlahan-lahan akan menipis. Olehnya itu, diharapkan manusia bisa membuat keputusan yang bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik, bukan dengan cara mengeksploitasi secara berlebihan. Cara yang ketiga yaitu memelihara kelestarian alam. Untuk itu dibutuhkan kesadaran pada setiap manusia agar bisa melestarikan sumber daya alam dengan cara menanam atau meremajakan kembali hutan. Nah, berdasarkan pemaparan materi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya hingga menyebabkan keperluan masyarakat tidak bisa tercukupi dengan baik. Untuk bisa mencapai kesuksesan bisnis yang optimal, khususnya dalam menghadapi kelangkaan pada bisnis, maka Anda harus bisa menerapkan manajemen yang baik, mulai dari manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Sehingga
dapat menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dengan cara yang bijak dan tidak mengeksploitasinya. Nah, demikianlah pemaparan materi terkait masalah kelangkaan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.